Amin ya Allah ya mujib as-sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hadirin karamun, Ketua DKM Masjid Rodatul Ma'war, Bapak Ustaz Ahmad Yani, seluruh jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku semua yang hadir. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan kita dengan kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita menghadiri majlis kemuliaan Allah, majlisnya para malaikat di antara taman surga Allah. Semoga Allah senantiasa berikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Allah selalu berikan keberkahan dalam hidup kita, menyelamatkan dunia akhirat kita, membahagiakan kita. Allah jaga lindungi kita dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat dan salam serta curahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rabiul Awwal, bulannya maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulan kita mengingat kembali tentang bagaimana Rasulullah dilahirkan, dan bagian daripada keimanan, kecintaan kita kepada Allah, kita harus mencintainya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Lalu apa yang kenapa kita mesti meneladani Rasulullah? Yang pertama, karena Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, bukan jin, bukan malaikat. Seandainya Nabi kita Muhammad SAW jin, bagaimana kita bisa mencontohnya? Kalau malaikat, apalagi kita sulit mencontohnya. Nggak kelihatan makhluk. Tapi Rasulullah itu makhluk nyata seperti kita, manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Beliau makan, minum, punya istri, punya keluarga. Beliau bekerja mencari nafkah, menjemput rezeki, sama dengan kita, manusia biasa. Ya, beliau makan, tapi makan beliau itu sedikit, beda dengan kita, sedikit-sedikit makan. Beliau tidur, tapi tidurnya sedikit, beda dengan kita, sedikit-sedikit tidur. Betul Bu? Rasulullah itu teladan yang terbaik. Dia manusia. Rasanya tidak bijak kalau Allah memerintahkan melalui Rasulullah itu malaikat. Kita susah mencontohnya. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak bekerja, malaikat tidak punya istri. Gimana kita mencontohnya? Kalau Rasulullah itu jin, juga sulit kita mencontohnya, tidak kelihatan oleh kita. Jadi sangat bijak kita mencontoh Rasulullah yang manusia biasa. Kambing yang mencontohnya kambing,
Kucing mencontohnya kucing, manusia yang dicontoh adalah manusia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena beliau itu teladan dalam setiap lini, setiap segi kehidupan, teladan terbaik. Sebagai apapun beliau teladan terbaik, pemuda terbaik. Belum diangkat menjadi Nabi Rasul, sudah mendapatkan gelar Al-Amin, jujur, tidak pernah berbohong. Saya tanya di sini jamaah Masjidil Ma'al Bapak Ibu, ada di antara kita yang tidak pernah berbohong? Ada? Angkat tangan. Rasanya kita ya sering kali berbohong. Nabi kita itu tidak pernah berbohong. Allah. Tuh. Ya, beliau teladan sebagai seorang suami teladan terbaik, seorang ayah terbaik, kakek terbaik, pemimpin terbaik, presiden terbaik, kepala negara, sebagai seorang pedagang terbaik, guru terbaik, ustadz dai mubalik terbaik. Dalam posisi apapun beliau teladan yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan akhlaknya itu dengan nama Allah, karena saking hebatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oh Muhammad, akhlakmu sangat agung. Jadi akhlaknya itu bukan hanya baik, bukan hanya mulia, tapi sangat agung. Akhlak itu ada 3 tingkatan: baik, mulia, agung. Baik, ya kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan, itu biasa, baik namanya. Ada akhlak yang mulia, karim. Apa itu? Orang berbuat buruk kita enggak balas, kita doakan. Tapi ada yang lebih daripada itu, azim. Orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Itulah ada dari Rasulullah SAW. Menuju sholat ke masjid berjamaah, dihina, dicaci maki, diludahi wajahnya yang mulia. Rasulullah tidak pernah membalasnya. Suatu saat orang yang meludahi wajah Rasulullah, menghina, mengejeknya, sakit. Lalu apa kata Rasulullah? Dia datang ke rumahnya, dia jenguk, dia obati, dia doakan. Lalu orang Yahudi itu ngomong, ya Muhammad, setiap kamu lewat jalan sini saya hina, caci maki, seludahi wajahmu. Tapi ketika saya sakit, engkau yang pertama kali menjenguk saya, engkau yang pertama kali mendoakan saya, engkau yang pertama kali mengobati penyakit saya. Saksikanlah saat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya. Jadi tingkatan akhlaknya itu terbaik. Kira-kira kita bisa nggak, Bu? Kira-kira kita bisa apa? Mau ke masjid betul mahwa, ada yang hina, ada yang ngejek, ada yang ludahin, kita akan itu orang itu. Ayo, saya tanya, gimana? Berat kalau kita. Ya. Kalau dia sakit kita apa? Syukur. Mati dan paling begitu. Itulah kita. Akhlak Rasulullah itu luar biasa, teladan. Jangankan kepada sahabat, kepada musuh sekalipun akhlaknya luar biasa. Ketika beliau pernah suatu saat istirahat di bawah pohon kurma siang-siang, kemudian ada Datsur bawa pedang ingin membunuhnya. Rasulullah kan lagi tidur ya, lagi istirahat di bawah kurma, pedang ada di lehernya. Lalu Datsur ngomong, ya Muhammad, siapa yang menolongmu? Dengan tenang dia mengatakan Allah. Kalimat Allah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bergetar tubuh Datsur, keluar keringat dingin, pedang yang dipegang jatuh. Lalu diambil pedang itu oleh Rasulullah. Dengan tenang dia mengatakan, hai Datsur,
Kalau saya pegang ini pedang sekarang saya pegang, siapa menolongmu? Engkau ya Muhammad. Ini pedang, bawa pulang, silakan kamu pulang. Bayangkan Rasulullah mau dibunuh, nyawa taruhannya, ketika pedang itu dipegang olehnya disuruh pulang orang itu. Kalau kita gimana? Akhlaknya luar biasa. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, surah ke-33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada Rasulullah itu teladan yang terbaik, teladan yang terbaik, suami teladan yang terbaik. Contohnya Bu, Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyakitkan hati istri-istrinya. Jangankan membentak, marah, memukul, beliau kalau memanggil namanya pun tidak pernah. Panggilan kepada istri itu panggilan kasih sayang. Rasulullah memanggil Aisyah ya Umairah yang kemerah-merahan. Saya tanya ibu, kalau dipanggil suami apa? Nah, ayo. Bapak kalau manggil istri apa? Apa? Nah, itu. Jadi kadang-kadang suami manggil bini, ya jujur tapi nyakitin. Istri gemuk panggil gentong, istri kurus panggil pensi, istri cewek panggil kaleng, istri hitam panggil black. Ada yang begitu? Nauzubillah ini. Makanya Aisyah semakin hari semakin cantik. Kenapa? Panggilan kasih sayang. Itu baru memanggil, belum yang lain. Karena itu di bulan Maulid ini, yuk kita jalani Rasulullah, dudukkan banyak selawat kepadanya agar kita bisa meraih syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita berzikir kepada Allah, luruskan niat, sungguh-sungguh berzikir, ya, hadirkan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.